Shalom saudara-saudara sesama orang yang percaya kepada firman Tuhan. Semoga saudara semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan terlindungi dari wabah penyakit apapun. Saat ini kita masih ada dan masih hidup adalah suatu kasih karunia. Artinya Tuhan masih memiliki pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan dan memulai renungan ini dengan doa dan ucapan syukur. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Engkau Allah Maha Hadir, Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Pagi ini kami datang kepadamu dengan hati penuh ucapan syukur dan pujian. Terima kasih untuk sepanjang malam yang kami lalui penuh dengan damai sejahtera dan perlindungan-Mu. Dan saat ini kami sudah bangun tidur dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui. Namun, sebelum kami melakukan segala kesibukan kami, terlebih dahulu kami mau mencari wajah-Mu dan perkenanan-Mu atas hidup kami. Urapilah kami dengan urapan yang baru, yang berasal dari firman-Mu dan Roh Kudus. Biarlah hati kami menyala-nyala dengan semangat yang berasal dari-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam hidup kita mungkin pernah terlintas pertanyaan, apakah kita sudah cukup baik bagi Tuhan dan bagi orang lain? Kita seringkali memeriksa diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan bagi orang-orang yang kita kasihi? Jawaban untuk hal itu adalah tidak. Semua manusia tidak ada satupun yang cukup baik seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, tidak ada satupun manusia yang cukup baik, melainkan hanya Tuhan saja yang baik, seperti yang akan kita pelajari dari renungan pagi ini. Kita akan memulai renungan ini dengan membaca dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Seorang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengutip perintah ke-5 sampai perintah ke-10 dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Horeb. 10 perintah Allah terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian pertama menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah, dan bagian kedua menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia.
Tuhan Yesus hanya mengutip perintah yang menyangkal hubungan antara manusia dengan manusia kepada orang kaya itu. Hal ini dikarenakan Tuhan Yesus tahu bahwa orang kaya ini telah gagal memenuhi perintah pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang kaya ini memiliki ilah lain di dalam hidupnya, yaitu harta kekayaannya. Dengan demikian, ia bersalah terhadap seluruh hukum. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang kaya tersebut sehingga ia memberitahukan kepadanya apa yang harus dilepaskannya, yaitu hartanya, kemudian barulah mengikuti Tuhan Yesus. Ia hanya dapat memperoleh hidup yang kekal apabila ia terlebih dahulu melepaskan apa yang digenggamnya erat-erat. Dengan melepaskan hal itu, maka ia membuka tangannya untuk menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, melakukan hal-hal yang baik tidak membuat kita menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Hanya dengan melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, barulah kita bisa menerima hidup yang kekal. Bukan berarti kita harus menjual segala sesuatu yang kita miliki untuk kemudian tinggal di biara dan memberikan hidup kita sepenuhnya di sana. Akan tetapi, maksudnya adalah jangan menganggap segala sesuatu yang kita miliki adalah milik kita. Kita harus melepaskan kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita saat ini kepada Tuhan, karena Dialah pemilik yang sesungguhnya. Kita hanyalah pengurus-pengurus yang dipercayakan Tuhan untuk mengurus hartanya di dunia ini. Setelah melakukan hal itu, barulah kita bisa dengan sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini dan semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami masih ada, kami masih sehat oleh karena anugerah-Mu. Bukan karena kami layak mendapatkannya, tetapi karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar setelah selesai berdoa, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami memohon berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Kami juga memohon perlindungan-Mu di sekeliling kami, kemanapun kami melangkahkan kaki kami. Dan pagi ini tidak lupa kami membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah negeri kami dengan keamanan, damai sejahtera, dan segala sesuatu yang terbaik bagi negeri kami. Lindungilah Indonesia dari badai-badai perekonomian yang sedang melanda seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.